Mood-ku lagi moody nih, kayaknya aku kena bipolar deh. Aduh, aku depresi nih, pusing banget nih. Aku nggak ikut ya ajakan kalian untuk main sama aku. Aku kan soalnya antisosial, aku nggak bisa bersosialisasi dengan teman-temanku. Siang teman-teman semua. Pernahkah teman-teman mendengar kata-kata tersebut dari orang-orang di sekitar teman-teman, atau bahkan dari teman-teman sendiri yang mengungkapkannya? Di siang hari ini, saya, Anissa Hansa, akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi lebih lanjut terkait salah satu topik yang sangat ini masih menjadi suatu pro dan kontra maupun kontroversi terlebih. Hal ini bisa kita sebut sebagai romanticizing mental illness trend, di mana ini merupakan suatu ironi dari adanya kesadaran kesehatan mental. Bisa teman-teman tahu sendiri, bisa teman-teman pahami sendiri bahwa saat ini mental health awareness ini semakin naik ya teman-teman, seiring berjalannya teknologi. Hal ini didukung salah satu data di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh salah satu organisasi bernama We Are Social, di mana mereka menemukan bahwa 3,8 miliar penduduk dunia ini merupakan pengguna sosmed di seluruh dunia. 3,8 miliar ini sudah sekitar setengah atau setengah lebih dari penduduk asli di dunia ini. Jadi kayak hampir semua orang di dunia ini menggunakan sosial media, baik untuk berinteraksi ataupun mendapatkan informasi. Selain itu, didapatkan juga data bahwa peningkatan pengguna sosmed oleh penyintas masalah kesehatan mental ini ada kenaikan teman-teman sejak tahun 2015 kayak gitu. Jadi, teman-teman kita yang mengalami permasalahan kesehatan mental pun mereka juga main sosmed juga, layaknya teman-teman yang tidak mengalami masalah, kayak gitu. Dan ini terus adanya peningkatan sejak tahun 2015. Individu dengan gangguan mental atau permasalahan kesehatan mental cenderung untuk melakukan interaksi di media sosial sama banyaknya dengan individu yang tidak mengalami masalah kesehatan mental. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mau ada teman-teman yang mengalami masalah kesehatan mental ataupun teman-teman yang tidak mengalami, mereka sama aktifnya di sosial media. Bahkan ada data juga di salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa 47% individu dengan gangguan kesehatan mental mengaku tingkat kesepiannya berkurang setelah menggunakan dan bermain di sosial media. Bisa kita lihat, penggunaan teknologi, adanya sosial media ini sangat berdampak baik bagi masyarakat keseluruhan maupun bagi diri kita sendiri juga. Seperti apa sih dampak positif yang bisa kita lihat kayak gitu? Yang pertama menjadi sebuah fasilitator sebuah interaksi sosial. Interaksi sosial ini bisa dilihat ya teman-teman di sosial media. Kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang memiliki satu visi ataupun satu misi ataupun satu kemiripan ataupun ketertarikan terhadap sesuatu hal. Dengan adanya sosial media juga memudahkan akses kita untuk bergabung pada support group. Atau ini khusus buat teman-teman yang mengalami gangguan kesehatan mental pun mereka seringkali menemukan teman yang senasib dengannya di sosial media. Mereka akhirnya saling bisa menjadi satu support system satu sama lain, lalu mereka bisa saling sharing pengalaman, mereka bisa berkumpul, membentuk suatu komunitas tersendiri. Bahkan juga dapat meningkatkan awareness terkait kesehatan mental dan layanan kesehatan mental. Ini bisa dilihat teman-teman, sekarang kita gampang banget untuk nyari layanan kesehatan mental. Cuma dengan satu klik, kita klik aja di Google, cari layanan kesehatan mental di kota terdekat dari rumah kita bisa menemukan mana aja yang apa ya, istilahnya melayani layanan kesehatan mental, lalu kayak informasi tentang kesehatan mental kita juga bisa dapatnya segampang itu di internet, seperti itu ya teman-teman. Tidak hanya itu saja, adanya sosial media maupun teknologi ini pun juga mempengaruhi psikoedukasi. Keberadaan sosial media sejatinya sangat membantu banyak pihak, mengumpulkan banyak komunitas, membuat proses psikoedukasi juga lebih mudah untuk dilakukan, di mana yang biasanya dulu psikoedukasi cuma kita sekedar kumpul, harus kumpul langsung, melakukan seminar, atau kita mengedukasi secara langsung, tapi lewat sosial media kita bisa bikin konten. Lewat konten video, YouTube, TikTok, Reels, ataupun konten-konten yang lain seperti tulisan, di blog, di website, kita bisa membuat konten psikoedukasi sesuai ciri khas kita masing-masing. Namun tentunya keberadaan sosial media ini tidak lepas dari sisi baik dan sisi buruknya juga, teman-teman. Dampak positif, iya, memang kita bisa mengakses segala informasi dengan cepat. Kita bisa mengakses terkait informasi kesehatan mental maupun layanan kesehatan mental. Namun, di balik dampak positif yang sebegitu rupa, segitu banyaknya,
kita juga harus menyadari bahwa terdapat dampak negatif yang juga ikut mengiringinya. Lalu bagaimana hal-hal di bawah ini? Mungkin mohon maaf sekali, ini cukup triggering ya teman-teman gambar-gambarnya, dan ini gambarnya hanya sebagai contoh, gambar bukan untuk ditiru dan gambar hanya sebagai ilustrasi, bukan sebuah persuasi. Banyaknya mulai nih ada marak-marak konten kayak gini, menganggap bahwa memiliki gangguan kesehatan mental adalah suatu hal yang keren, adalah suatu hal yang harus dimiliki, ini merupakan sebuah tren. Atau konten seperti ini, mungkin teman-teman nggak asing ya, kita seringkali melihat, konten-konten tes apakah Anda bipolar, tes apakah Anda depresi, kayak gitu. Lalu hasilnya keluar dan ya memang nggak semua, beberapa website menyediakan bahwa ini hanya sebuah self diagnose dan harus dilanjutkan ke profesional, tapi tentunya dari orang yang mengisi seperti misal saya ataupun orang-orang lain, ini tentunya belum tentu akan menyadari ada pesan yang harus diperhatikan di dalam suatu tes dalam tanda kutip self diagnose ini. Mungkin ya teman-teman sangat familiar ya dengan konten-konten seperti ini. Bahkan, akhir-akhir ini sempat terjadi tren fashion di kalangan anak-anak muda Indonesia, di mana ya desain bajunya atau kaosnya merupakan salah satu gangguan-gangguan mental yang ada, kayak gitu. Lengkap dilengkapi ilustrasi maupun penjelasan secara singkat. Ini sempat, menjadi pro kontra tersendiri dan ya baju ini memang dijual, gitu teman-teman. Nah, kejadian-kejadian dan konten-konten maupun tren seperti ini tuh bisa dikatakan menjadi salah satu dampak negatif yang harus kita hadapi atau harus kita sadari juga teman-teman. Dan hal ini sangat dekat dengan istilah yang namanya romantisasi kesehatan mental, teman-teman. Jadi, romantisasi kesehatan mental ini merupakan satu anggapan bahwa memiliki gangguan kesehatan mental merupakan hal yang harus dibanggakan dan hal yang unik. Tapi biasanya juga tidak diikuti dengan melakukan konseling atau mengakses layanan kesehatan mental. Menganggap gangguan sesuatu menganggap gangguan kesehatan mental sebagai suatu tren yang keren dan harus diikuti. Di sisi lain memang ini salah satu resiko besar dari adanya awareness kesehatan mental yang cenderung meningkat gitu teman-teman. Romantisasi kesehatan mental pasti secara tidak langsung akan terjadi. Dan romantisasi kesehatan mental ini juga nggak lepas dari suatu proses yang dinamakan self-diagnose, yang merupakan menyimpulkan bahwa memiliki gangguan kesehatan mental tanpa berkonsultasi kepada profesional. Dan self-diagnose ini merupakan salah satu dampak dari meningkatnya mental health awareness, dan mereka yang melakukan self-diagnose ini cenderung menerima hasil dari self-diagnose secara mentah-mentah. Contohnya ketika kita mengisikan link terkait tes kayak gitu, tes apakah Anda bipolar kayak itu. Terus kita keluar hasilnya, terus kita kayak ternyata kita di situ tulisannya kecenderungan memiliki bipolar atau mengidap bipolar kayak gitu. Kita langsung secara mentah-mentah menerima informasi tersebut tanpa berkonsultasi kepada profesional seperti psikolog, dan hal itu merupakan hal yang tidak dibenarkan. Sebenarnya self diagnosis itu boleh nggak sih? Jawaban saya adalah boleh. Namun harus diikuti dengan untuk datang ke profesional untuk penanganan lebih lanjut. Lewat self diagnosis sebenarnya kita bisa, melihat diri kita, lalu kayak kita berkonsultasi kepada psikolog, apakah benar sih ini yang saya rasakan tuh apakah ada gangguan tertentu atau bagaimana ya, kayak gitu. Tapi self diagnosis tanpa berkonsultasi kepada psikolog merupakan hal yang salah dan tidak dibenarkan ya teman-teman. Dan dampak dari self diagnosis ini sangat banyak ya teman-teman. Ini saya menampilkan 3 dampak dari self diagnosis, yaitu yang pertama, dapat memungkinkan terjadinya salah diagnosis, ya karena kita tidak berkonsultasi kepada profesional ya teman-teman. Lalu, salah melakukan perawatan maupun munculnya kekhawatiran tanpa henti. Ya memang, ini adalah salah satu dampak yang harus kita hadapi bersama, kayak gitu teman-teman. Karena, contohnya tadi kayak semisal dia mengaku dia antisosial, kayak gitu. Karena aku nggak suka bersosialisasi gitu dengan orang lain. Aku nggak suka nih ketemu banyak orang. Padahal nyatanya gangguan dari antisosial ini
bukan berarti dia tidak mau bertemu dengan orang lain, dan juga bukan berarti dia suka sendirian, teman-teman. Jadi memang dari romantisasi kesehatan mental ini tuh terjadi juga didukung dari adanya self diagnosis itu sendiri. Dan ini merupakan hal yang harus kita hadapi dan kita lawan bersama. Lalu bagaimana cara terhindar dari self diagnosis? Yang pertama, menyadari informasi yang sedang dibaca atau dikonsumsi. Yang kedua, tidak menerima secara mentah informasi yang didapatkan. Yang ketiga, mencoba mencari sumber-sumber secara sains seperti membaca jurnal, membaca buku, dan ini buku yang tentu buku ilmu pengetahuan ya teman-teman, bukan hanya buku yang sekedar istilahnya buku ecek-ecek aja kayak gitu, yang dapat membantu membuktikan informasi apakah hal tersebut benar apa salah. Tapi ketiga hal ini tuh harus diikuti dengan mencoba untuk mengonsultasikan dengan profesional agar dapat memiliki penanganan yang tepat. Karena sejatinya kalau kita hanya mengandalkan dari baca buku, baca dari internet, dari blog, kita nggak bisa secara langsung paham kayak gitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita. Tentunya kita harus bisa datang kepada profesional untuk berdiskusi bersama, menanyakan kepada profesional seperti psikolog ataupun psikiater kayak gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar, "Oke aku bipolar," dan, "Oke aku bangga sebagai bipolar," yang padahal posisinya itu belum periksa kayak gitu ya ke psikolog ataupun psikiater kayak gitu. Jadi memang sebenarnya mental health awareness ini baik, tapi juga risikonya juga nggak kalah besar juga ya teman-teman kayak gitu. Jadi dan sejatinya masalah kesehatan mental ini ada bukan untuk diromantisasi, tetapi untuk ditangani secara serius. Jadi ketika kita mengalami masalah kesehatan mental, itu ya layaknya kita seseorang yang kita harus mau untuk berproses, harus mau untuk, mmm, melawan hal-hal yang selama ini di dalam diri kita, kayak gitu. Memiliki masalah kesehatan mental juga bukan berarti kita tidak bisa mengekspresikan diri. Kalau beberapa orang bilang, misal dia bipolar yang istilahnya ini dia didiagnosis bipolar kayak gitu, lalu membagikan cerita di media sosial dan itu untuk mengajak teman-teman untuk awareness-nya lebih tinggi, itu nggak apa-apa. Yang salah adalah ketika kita meromantisasi dan menganggap bahwa ini merupakan hal yang harus dibanggakan, ini merupakan hal yang harus dijadikan tren, itu merupakan hal yang salah ya teman-teman. Kita tetap bisa mengekspresikan diri kita apapun itu keadaannya, baik misal kita mengalami masalah kesehatan mental, ataupun kita tidak mengalami masalah kesehatan mental. Dan yang penting, yang sudah saya katakan tadi, masalah kesehatan mental itu ada bukan untuk diromantisasi, tetapi untuk ditangani secara serius. Apabila di sekitar kita, kita melihat orang sekitar kita yang, mereka cenderung untuk meromantisasi kesehatan mental seperti itu, temani mereka, pahami mereka, ajak mereka untuk secara perlahan untuk berkonsultasi kepada profesional apabila mereka belum dapat konsultasi kayak gitu. Dekati mereka, terus dengar cerita-cerita mereka, jadinya mereka juga perlu kan orang-orang yang bisa mendengarkan kayak gitu. Kita bantu mereka, kita tolong mereka. Dan apabila permasalahan juga mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, terus, mengganggu keberfungsian diri, berkonsultasi kepada profesional ini merupakan salah satu opsi yang bisa dilakukan alih-alih melakukan self diagnose ataupun meromantisasi kesehatan mental. Karena kita berharga sebagaimana diri kita saat ini. Sekian presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang teman-teman.